119, 120 ini ya, tentang Lumajang, kerajaan Islam tertua di Jawa. Nah, selama ini sudah saya uraikan di depan bahwa dalam buku-buku pelajaran bahwa Islam pertama itu yaitu kerajaan Demak ya. Padahal menurut hasil penelitian oleh penulis yaitu Bapak Kiai Haji Agus Sunyoto almarhum, ternyata kerajaan Islam tertua itu kerajaan Lumajang. Ini saya baca sekilas ya. Dalam pelajaran sekolah, kita didoktrin untuk yakin bahwa kerajaan Islam tertua di Jawa adalah Demak, dengan Raden Patah sebagai raja pertama. Nah, tidak cukup itu, kita didoktrin untuk yakin bahwa Raden Patah adalah anak Duraga karena menyerah kerajaan ayah kandungnya yang berbeda agama. Sejarah dengan latar konflik inilah yang selalu secara sistematis diwariskan kolonial Belanda kepada anak-anak bangsa Indonesia melalui sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati. Ngotak dan nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Apa kabar dulur-dulur semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi setiap langkah hidupnya. Kali ini saya akan mereview salah satu buku bestseller ya, yaitu tentang Wali Songo. Buku ini merupakan karangan dari salah satu tokoh NU, tepatnya yaitu mantan ketua Les Bumi ya, yaitu almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto. Jadi bagi dulur-dulur yang menginginkan pengetahuan baru terkait Wali Songo, ini salah satu buku rekomendasinya ya. Di halaman sampul ini ada tulisan Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah. Terus buku ini menarik sekali karena Agus Sunyoto, beliaunya ini tidak tanggung-tanggung dan serius sekali dalam menelusuri, meneliti, dan berdalam sejarah Wali Songo. Kalau tidak lahir buku seperti ini, kita akan terus menggunakan referensi sejarah buatan Belanda. Itu salah satu prakata dari Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri ya. Itu pengasuh pondok pesantren Rodotul Thalibin Rembang. Oke, kita akan review isinya ya. Nah, jika kita membaca ensiklopedi Islam yang 7 jilid itu dan mencari informasi tentang Wali Songo, dijamin tidak akan menemukan. Itu artinya pada masa depan, kira-kira 20 tahun ke depan, sejarah Wali Songo akan tersingkir dari percaturan akademis karena keberadaan mereka tidak legitimate dalam ensiklopedi Islam. Wali Songo ke depan akan tersingkir dari ranah sejarah dan tinggal mengisi ruang folklore sebagai cerita mitos dan legenda. Anehnya, di dalam ensiklopedi Islam tercantum kisah 3 serangkai haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang,
sebagai pembawa ajaran Islam ke Sumatera Barat. Itu berarti anak cucu Anda kelak akan memiliki pemahaman bahwa Islam baru masuk ke Nusantara pada tahun 1803 Masehi, yaitu sewaktu 3 serangga haji itu menyebarkan ajaran Wahabi ke Sumatera Barat. Nanti bisa dilihat ya di dalam buku ini ya. Dalam keterbatasan segala hal, alhamdulillah buku Atlas Wali Songo dengan pendekatan multidisiplin, historis, arkeologis, etiologis, etnohistoris, dan kajian budaya dapat menyelesaikan ini ya bukunya ya. Ini buku sangat membumi dengan proses sinkretisasi, asimilatif, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fakta menyenangkan di buku ini adalah bahwa kerajaan Islam pertama di Jawa bukanlah kerajaan Demak, abad ke-15 ya, melainkan kerajaan Lumajang yang menunjuk kurun waktu awal abad 12, yaitu saat Singosari di bawah Sri Kertanegara. Dengan prinsip bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya, itulah penulis berharap anak-anak bangsa di negeri tercinta ini dapat menghargai, menghormati, memuliakan, dan bahkan meneladani keluhuran budi dan kebijaksanaan yang telah diwariskan para ulama penyebar Islam tersebut. Buku ini sangat menarik. Ya, seperti di awal, penulis ini tidak tanggung-tanggung dan serius sekali dalam menelusuri, meneliti, dan memperdalam sejarah Wali Songo. Kalau tidak lahir buku seperti ini, kita akan terus menggunakan referensi sejarah yang dibuat oleh Belanda. Nah, buku ini merupakan ujung tombak komprehensif tentang dakwah Wali Songo. Dalam dakwah Wali Songo tidak ada satu dimensi kehidupan manusia yang diabaikan. Jadi dakwahnya itu dakwah kelengkapan seluruh kemanusiaan. Nah, buku Atlas Wali Songo memberikan pemahaman komprehensif tentang Islam di Nusantara. Tanpa buku ini, masa depan Islam akan sangat formal dan karakternya bukan seperti NU. Tanpa menghargai wali Allah, kita hanya sebagai atau kita hanya menjadi pribadi mukmin, bukan muhsin. Seperti itu kata beberapa tokoh yang mereview juga tentang buku ini ya. Di prakatanya, kalau kita lihat, ini di salah satu prakatanya ya, Mahuan yang ikut dalam kunjungan Chengho ke-7, yaitu pada tahun 1433 mencatat bahwa penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa terdiri atas 3 golongan, yaitu Muslim Cina, Muslim Persia Arab, dan pribumi yang masih kafir, memuja roh-roh, dan hidup sangat kotor. Itu artinya sejak hadir di Nusantara pada awal zaman Islam, pada tahun 674 Masehi hingga tahun 1433 Masehi, rentang waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum dianut secara besar-besaran oleh penduduk pribumi. Itu ya. Di sini juga dijelaskan tentang peta. Sebentar. Dakwah para penyebar agama Islam yang saat ini dikenal dengan Wali Songo ya.
seperti ini. Terus nanti dibahas juga di halaman yang sangat menarik ini. Di halaman 119 120 ini ya, tentang Lumajang, kerajaan Islam tertua di Jawa. Nah, selama ini sudah saya uraikan di depan bahwa dalam buku-buku pelajaran bahwa Islam pertama itu yaitu kerajaan Demak ya. Padahal menurut hasil penelitian oleh penulis yaitu Bapak Kiai Haji Agus Sunyoto almarhum, ternyata kerajaan Islam tertua itu kerajaan Lumajang. Ini saya baca sekilas ya. Dalam pelajaran sekolah, kita didoktrin untuk yakin bahwa kerajaan Islam tertua di Jawa adalah Demak, dengan Raden Patah sebagai raja pertama. Nah, tidak cukup itu, kita didoktrin untuk yakin bahwa Raden Patah adalah anak durhaka karena menjara kerajaan ayah kandungnya yang berbeda agama. Sejarah dengan latar konflik inilah yang selalu secara sistematis diwariskan kolonial Belanda kepada anak-anak bangsa Indonesia melalui sekolah. Nah, bertolak dari sisi artefak dan ideofak yang dapat dilacak, kita temukan fakta bahwa kerajaan Islam pertama di Jawa bukanlah Demak, melainkan Lumajang, yang menunjuk kurun waktu awal abad 12 Masehi, yaitu saat Singosari di bawah Sri Kertanegara. Sebagaimana disebut dalam prasasti Mula Malurung, bahwa kerajaan Lumajang merupakan bagian dari Singosari, dirajai oleh Nararya Kirana, putri Prabu Seminingrat Wisnuwardana. Saudara yang lain adalah Cakrawardana yang dirajakan di Madura. Sebagai putra mahkota adalah Kertanegara. Nanti bisa dilihat, bisa dibaca di halaman 120 ini ya. Buku ini sangat layak untuk kalian miliki sebagai sumber referensi untuk menambah wawasan Anda tentang sejarah Wali Songo yang tidak diajarkan di sekolah ya. Ini penemuan baru hasil penelitian dari penulis yaitu Kiai Haji Agus Sunyoto. Seperti ini, cukup tebal tapi bahasanya ringan dan mudah dipahami. Juga disertai peta gambar-gambar yang sangat berkaitan dengan apa yang dibahas ya. Disertai gambar-gambar seperti ini. Juga disertai bukti atau sumber literasi. Nah, di sini dijelaskan juga nanti satu persatu siapa nama Wali Songo tersebut, sekaligus nasabnya, sekaligus daerah dakwahnya ya. Seperti itu. Oke, demikian review buku Atlas Wali Songo karya penulis Kiai Haji Agus Sunyoto almarhum ini ya. Oke, demikian review kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi dulur-dulur yang hobi tentang literasi, khususnya yaitu tentang sejarah Wali Songo. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, 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 satu. Salam literasi.